Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi bersama aku di sini. Dan di tanganku ini ada sebuah handphone Samsung A20s sudah dalam keadaan bongkar seperti ini. Yang mana permasalahan handphone ini tuh jaringannya tidak bisa kawan-kawan, atau sinyal dan juga jaringan WiFi tidak bisa berfungsi kawan-kawan. Nah, di sini ada dua permasalahan atau ada dua kasus. Yang pertama sinyal hilang ya. Nah, teman-teman bisa lihat sinyalnya itu tanda bulat ya. Dan yang kedua adalah WiFi dan Bluetooth-nya itu tidak bisa diaktifkan. Tetapi di sini kita fokus saja pada WiFi dan Bluetooth-nya kawan-kawan. Nah, di sini saya coba untuk mengaktifkan WiFi-nya, namun tetap tidak bisa. Nama jaringannya itu tidak keluar kawan-kawan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dengan sendiri. Untuk tombol WiFi-nya itu tidak muncul berwarna biru. Seharusnya kalau sudah aktif itu munculnya berwarna biru kawan-kawan ya. Nah, ini saya buka di pengaturan lagi untuk memastikan kita masuk di koneksi. Nah, sama dengan Bluetooth-nya. Jadi tombol yang untuk mengaktifkannya itu tidak berubah menjadi warna biru seperti ini. Oke, jadi permasalahan ini terjadi, kata yang punya itu, secara tiba-tiba. Oke, jadi aku memutuskan untuk langsung melakukan pembongkaran aja pada handphone ini. Dan handphone ini tuh sudah dalam keadaan bongkar seperti ini. Jadi dan sebelumnya itu juga pernah dilakukan servis di counter lain, kata yang punya ya. Jadi aku nggak tahu apakah udah diservis atau belum. Dan di sini kita cek aja dulu untuk mesinnya. Dan setelah kita cek, ternyata memang benar untuk penutup kaleng dari IC WiFi dan Bluetooth-nya itu sudah tidak ada. Artinya handphone ini tuh sudah pernah dilakukan servis ya. Nah, untuk penutup kaleng IC WiFi-nya itu sudah hilang kawan-kawan ya, sudah dicopot. Jadi di sini kita coba aja melakukan pergantian pada IC ini. Dan di Samsung A20s ini menggunakan seri WCN 3615 ya. Itu adalah seri IC WiFi-nya. Yang mana IC ini banyak ditemukan pada mesin Redmi 4X dan Redmi 3. Ya, untuk persamaannya itu banyak ya. Dan di sini saya menggunakan Kannibalan ya. Jadi untuk melakukan pergantian IC di handphone Samsung A20s ini, saya tidak menggunakan IC yang baru, tetapi melainkan copotan dari mesin Redmi 4X ya. Nah, ini aku copot dulu untuk IC yang bermasalah pada handphone Samsung A20s nya. Dan setelah tercopot, kita ratakan untuk kaki-kakinya ya. Nah, biar nanti tujuannya pemasangan itu kita gampang. Nah, setelah cukup menurut kalian sudah kakinya itu rata, kita bersihkan untuk sisa-sisa fluknya ya, menggunakan bantuan thinner seperti ini. Oke, mungkin sudah cukup rata untuk kakinya. Dan sekarang kita coba melakukan pencopotan IC Kannibalan dari mesin Redmi 4X ini ya. Nah, ini kita copot. Jadi setelah kita copot, lalu kita pindahkan IC ini ke mesin Samsung A20s tadi. Nah, ini sudah tercopot. Jadi untuk kaki-kakinya itu kita perhatikan kawan-kawannya, takutnya nanti ada yang right ya, atau tidak rata ya. Nah, ini kita bersihkan sisa-sisa fluknya yang ada pada IC Kannibalan yang kita copot tadi. Nah, di sini langsung saja kita melakukan pemasangan pada mesin Samsung A20s-nya. Jadi buat teman-teman, untuk pemasangan ini jangan sampai terbalik ya. Nah, tetapi sebelum pemasangan kita rapikan dulu kaki-kakinya lagi ya.
Nah, ini pemasangan harus ingat titik awalnya itu seperti apa. Jangan sampai terbalik. Kalau pemasangan terbalik, takutnya nanti handphone mengalami konsleting dan juga untuk jaringan wifi itu tidak bisa diaktifkan lagi ya, karena ya kesalahan dalam pemasangan kawan-kawan. Nah, setelah posisi pas pemasangannya, lalu tembak menggunakan blower seperti ini, yang mana aku menggunakan panas 350 dan tanpa angin kawan-kawan. Nah, sambil kita tekan-tekan untuk IC ini supaya lebih presisi ya. Nah, ini pemasangan sudah selesai dan kita tunggu saja mesinnya dingin sebentar. Dan ini saya bersihkan menggunakan cairan thinner ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ pemasangan sudah selesai. Jadi ini untuk IC yang lama ya, IC yang bermasalah. Nah, di sini kita pasang dulu kameranya, kamera depan, kamera belakang kita pasangkan semua dan lanjut kita mencoba pengetesan apakah setelah diganti IC wifi-nya itu Bluetooth dan wifi-nya bisa berfungsi dengan normal lagi ya. Dan ini sudah terpasang dan kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini. Oke, di sini agak sedikit susah karena tombol powernya itu agak sedikit tenggelam ya. Sambil saya charger untuk menghindari kehabisan baterai. Nah, ini sudah muncul di tampilan layar menu utama seperti ini. Jadi langsung saja kita melakukan pengetesan pada jaringan wifi-nya. Yang pertama di sini saya aktifkan coba Bluetooth-nya, dan setelah diaktifkan ternyata bisa kawan-kawan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk lambang Bluetooth-nya itu sudah aktif ya, dan logo Bluetooth-nya itu sudah berubah tampilan menjadi warna biru. Nah, ini masuk di pengaturan lalu pilih koneksi. Jadi kita coba aktifkan untuk wifi-nya. Jadi tombol wifi-nya itu sudah bisa kita aktifkan dan juga berwarna biru ya. Nah, ini ya. Untuk nama jaringan saja sudah keluar. Nah, jadi bisa dikatakan handphone ini sudah normal kawan-kawan ya. Jadi jaringan sudah bisa dipakai dan Bluetooth juga sudah bisa dipakai. Tetapi yang permasalahan nomor 2 adalah jaringan sinyalnya itu masih tanda bulat. Karena tanda bulat seperti itu ya biasanya yang bermasalah adalah IC sinyalnya. Tetapi kita kali ini fokus ke jaringan wifi saja. Dan di sini saya coba aktifkan dan nonaktifkan kembali untuk melakukan percobaan. Alhamdulillah ya, sudah normal. Jadi di sini coba kita hubungkan dulu ke jaringan wifi-nya, apakah bisa terhubung atau tidak. Ini saya masukkan password dari wifi-nya. Setelah itu saya sambungkan. Kita tunggu sebentar, masih proses loading, dan di situ bisa teman-teman lihat ya, ada notifikasi terhubung. Artinya jaringannya wifi-nya itu sudah bisa terhubungnya dengan baik. Ya bisa dikatakan handphonenya ini sudah normal. Oke. Jadi untuk melakukan pengetesan apakah jaringan wifi itu berjalan atau tidak, kita buka YouTube ya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, untuk YouTube sudah bisa terbuka menggunakan jaringan wifi. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Cukup sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.